Salam saudara, kita kembali mengikuti episode ke-30 dari Menjawab Trinitas. Ayo, mari Pak Yehuda membacakan. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria berusia 50 tahun, tinggal di Pematang Siantar. Shalom Pak Eras, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, yakni manusia, dia dan mereka, yang diargumenkan sebagai gambar dan rupa Allah. Sebagai dari Trinitas, bagaimana menjelaskan ini Pak? Saya ingin mengetahui, ini dari GSKI ya? Iya Pak. GSKI Kasih Kristus Pematang Siantar ya? Iya. Oke, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kejadian 26, yakni manusia, dia dan mereka. Dia dan mereka. Oh, maksudnya itu, Kata coba kita. dibaca. Iya Pak. Ya. Ya, bukan. Ini bukan soal kita. Dia ini maksudnya, dia ini maksudnya Adam, tapi perempuan dan laki-laki. Atau itu maksudnya? Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa, ini merekanya di sini ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Menurut Pak Yehuda, dia ingin apa, jawaban apa? Ini Trinitas mungkin maksudnya siapa? Yang dimaksud kita itu ya. Oh, ini dijelaskan di dalam monoteisme, menyingkap kata kita. Saya anjurkan Anda mendengarkan seri monoteisme yang berjudul Menyingkap Kata Kita, Kejadian 1:26, dan itu akan menjawab banyak aspek di situ ya. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pendeta pria berusia 45 tahun, menikah, tinggal di Bekasi. Shalom Pak, dengan adanya penyingkapan kebenaran firman Tuhan yang terus berkembang dalam sinode GSKI melalui gembala sinode yang kita kasih, khususnya mengenai logos dan sekarang monoteisme, maka pada kesempatan ini saya mengharapkan agar ada penjelasan mengenai mengapa Yesus mulai dari Bethlehem sampai ke Golgota. Mengapa Yesus mulai dari Bethlehem sampai ke Golgota? Maksudnya apa? Dari lahir sampai mati di Golgota gitu. Apa yang diharapkan? Jadi di Bethlehem Yesus lahir sebagai manusia, seperti manusia yang lain, dan di Golgota pun dia mati sebagai manusia. Kalau dia Allah sendiri, dia tidak bisa mati. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia sepenuhnya. Oke. Terus Alkitab menuliskan bahwa Yesus sering berdoa setiap malam, bahkan diawali dengan puasa 40 hari 40 malam. Apakah ini menandakan bahwa Yesus memang benar lahir sebagai manusia sejati yang harus berjuang untuk selalu tepat dalam melaksanakan misi penyelamatan manusia demi kemuliaan Bapa, bahkan mengalami penderitaan dan siksaan sampai menghembuskan nafas di kayu salib? Iya, benar. Ini menjawab pertanyaan di atas juga ini sebenarnya. Bahwa Yesus benar-benar mengenakan hidup sebagai manusia seutuhnya. Dan setelah Yesus dibangkitkan dari kematian, maka kita tidak lagi mendapatkan catatan bahwa Yesus berdoa dan berpuasa. Akan tetapi ditegaskan dengan kalimat, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, Matius 28 ayat 18, yang menandakan bahwa Allah baru mengesahkannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Saya kira ini pernyataan yang benar. Setelah dia taat sampai mati di kayu salib, Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8, 9, maka ia diberi nama di atas segala nama. Kalau dia tidak taat sampai mati, dia tidak punya nama dan segala nama. Oke, benar. Baik, saya lanjutkan Pak. Pertanyaan berikutnya dari pria berusia 50 tahun, tinggal di Tanah Abang, Jakarta. Kalau Allah Bapa yang menjadi inisiator penyelamatan manusia, lalu posisi Yesus pada saat penghakiman, apakah Bapa akan ada bersama Yesus? Ya kan, Yesus berkata penghakiman diserahkan Bapa kepada Yesus. Dan Yesus berkata, aku menghakimi tidak sendiri, bersama Bapa. Jadi Yesus diberi kuasa menghakimi bersama Bapa. Pada waktu Yesus menghakimi manusia,
Bapa akan turut serta dalam wujud apa, Pak? Ya. Seperti kita sekarang disertai Bapa dengan wujud apa? Ya tentu rohnya yang menyertai. Roh Allah yang menyertai. Oke. Itu berarti bahwa Yesus menghakimi tidak dengan standarnya dia sendiri, Pak, ya? Sebenarnya ada rahasia yang saya belum kemukakan. Harus dijelaskan suatu hari soal penghakiman. Orang itu membayangkan penghakiman itu orang didudukkan lalu dihakimi gitu ya. Itu kan bayangan orang. Kehidupan Yesus itulah penghakiman. Kalau Yesus tidak datang, tidak mati di kayu salib, nggak ada penghakiman. Yang pertama, manusia semua masuk neraka tanpa ada perhitungan karena tidak ada yang menebus. Tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, maka ada penghakiman. Satu, dosa manusia diampuni. Dua, ada standar. Ada standar bagi umat pilihan. Sebab kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kalau Yesus tidak datang ke dunia, tidak mati di kayu salib, tidak ada standar penghakiman bagi orang percaya. Yang ada standar Taurat. Tahu maksudnya? Yang ada standar Taurat. Tapi sekali lagi, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak perlu ada standar apapun, semua orang masuk neraka. Karena tidak ada yang memikul dosa manusia, tidak perlu ada penghakiman, semua pasti masuk neraka. Tapi dengan Yesus mati di kayu salib, ada penghakiman. Orang dihakimi menurut perbuatan. Nah, masing-masing orang itu kan punya standar hukum yang berbeda-beda. Maka ada kitab-kitab yang dibuka. Orang dihakimi menurut kitab-kitab tersebut. Sedangkan orang percaya dihakimi menurut standar Yesus. Jadi kehidupan Yesus ini menjadi penghakiman. Nangkep nggak? Iya, cuman selama ini memang bayangan tentang penghakiman seperti penghakiman di bumi ini, Pak, ya? Iya, bukan begitu. Sebenarnya Yesus itu, penghakiman diserahkan kepada Yesus, artinya Yesus menjadi standar bagi umat pilihan. Kalau bukan umat pilihan kan standarnya hukum, dan masing-masing orang punya hukum yang berbeda-beda. Namun seandainya Yesus tidak mati di kayu salib, mau baik bagaimana, tetap semua masuk neraka. Itu maksudnya. Jadi penghakiman diserahkan kepada Yesus itu begitu maksudnya. Oke. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari seorang pendeta, seorang gembala pria berusia 46 tahun, tinggal di, ini nama daerah, Pak, ya? Kisaran itu? Kisaran tuh, ya. Nama daerah. Shalom, Pak, pertanyaan saya, apakah kehadiran Tuhan Yesus sudah ada di Perjanjian Lama, namun tidak secara resmi sebagai juru selamat? Contohnya, 1 di Taman Eden, 2 percakapan Abraham dengan Tuhan tentang Sodom, dan yang ketiga Melkisedek. Yang pertama di Taman Eden tidak disebut di situ Yesus. Jadi kita tidak boleh berasumsi. Percakapan Abraham dengan Tuhan itu jelas namanya Yahweh, ya. Melkisedek, nah ini misteri. Tidak punya bapak, tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nah, anak-anak Allah di Ayub 1 ayat 6, betul ya? Itu juga anak-anak Allah, Beni Elohim, tidak punya bapak, tidak punya ibu, atau salah satu dari mereka, bisa saja. Tapi kalau kita mengatakan itu Yesus, terlalu cepat dan gegabah. Karena tidak ada penjelasan dan keterangan mengenai hal ini. Oke. Ketika Musa berbicara dengan Yahweh, dengan Allah gitu, Pak, di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, apakah dia berbicara dengan Tuhan Yesus yang belum memperkenalkan dirinya tapi mewakili Yahweh, atau dengan Elohim Yahweh sendiri, Pak? Dengan Elohim Yahweh sendiri. Karena Alkitab mengatakan begitu, ya kita tidak usah ngarang-ngarang. Yahweh sendiri. Yahweh sendiri. Oke, terus. Baik, cukup jelas. Berikutnya, Pak, dari seorang pria berusia 49 tahun, sudah menikah, tinggal di Malang. Izin bertanya mengenai surga, Pak. Untuk kita, yang saya maksud bukan tahta Allah seperti yang dikisahkan di kitab Wahyu, hanya tentang tahta Allah. Sedang surga yang kita pahami akan ada langit baru, bumi baru, Wahyu 21 ayat 1. Lalu pertanyaan saya yang pertama, Yerusalem baru di ayat yang kedua itu apakah tahta Allah, Pak? Jadi begini, kitab Wahyu itu apokaliptik. Banyak simbol-simbol.
Jadi kita harus memahaminya tidak secara harfiah. Kalau dikatakan ada tahta Allah di dalam kitab Wahyu, ya memang itu tahtanya Allah. Karena Allah yang memiliki segala kuasa di surga, ya, dan di bumi. Allah yang mempunyai segala kemuliaan dan kerajaan. Tetapi Yerusalem baru itu adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan dari kerajaan kekal nanti. Dan Yesus yang duduk di tahta itu. Tetapi jangan lupa, tahta itu milik Bapa sebenarnya. Yang dipercayakan kepada Yesus. Oke? Jadi ini, kalau bicara soal tahta Allah, mestinya kita nggak usah pusingkan soal tahtanya itu sendiri. Tapi yang harus dihayati adalah bahwa Allah yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Itu maksudnya. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Jadi tidak bisa dipahami secara harfiah. Terus pertanyaan kedua dari penanya yang sama, Pak. Pada saat ini sebelum adanya langit baru, bumi baru, Tuhan Yesus apakah berada di Firdaus atau di tempat lain, Pak? Di mana? Ataukah ada di tahta Allah yang maha tinggi dan dalam terang yang tak terhampiri? Kita harus menerima kenyataan tidak semua hal kita bisa ketahui. Tetapi kita bisa mendapatkan prinsip-prinsip penting dari apa yang Allah kemukakan. Jadi kalau Musa, Elia, Henok bisa diangkat hidup-hidup, berarti surga yang dimaksud di mana mereka ada itu fisik. Itu berarti fisik. Dan Yesus ada di tempat ini. Fisik. Oke. Tapi untuk tempatnya tidak perlu ditegaskan. Gitu, enggak tahu di mana. Tapi ada satu tempat yang tapi tidak dijelaskan, ya. Kalau nanti tempatnya di mana, nanti pesawat ulang-alik bisa dibawa ke sana. Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang pendeta pria, seorang gembala jemaat berusia 60 tahun tinggal di Jakarta Barat. Shalom. Pertanyaannya sehubungan dengan ciptaan, apakah Adam dan Yesus memiliki tali pusar sebagai manusia, Pak? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini yang saya tidak bisa jawab. Karena memang Alkitab tidak berkata punya tali pusar atau tidak. Tetapi bukan tidak mungkin kalau Adam dilahirkan dari bayi lewat sebuah proses pembuahan ajaib seperti yang dialami oleh Adam terakhir, Yesus, ada pusar. Karena pusar tempat makanan. Ya kan? Tempat makanan. Jadi sangat mungkin ada, tapi yang pasti saya tidak tahu. Tapi kemungkinan ada itu sangat besar. Dan kalau saya dipaksa tanya, menurut Pak Eras meyakini ada nggak? Kalau menurut saya ada. Tetapi kita tidak akan bertambah iman dengan mengerti hal ini, juga tidak akan mengurangi iman kita kalau kita tidak tahu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita berusia 45 tahun, menikah tinggal di Bandar Lampung. Saya mau bertanya, sekarang saya mengerti kalau Bapa dan Yesus itu pribadi yang berbeda. Yang menjadi pertanyaannya adalah kalau kita sedang berkomunikasi dengan Bapa, pasti apa saja bisa kita bicarakan. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apa saja yang bisa kita ceritakan? Dan kalau kita minta apa saja, apakah boleh sama atau boleh kepada Tuhan Yesus? Terima kasih. Tuhan Yesus berkata bahwa selama ini kamu minta padaku, ya. Nanti kamu bisa minta langsung kepada Bapa dalam namaku. Jadi kita bisa bicara kepada Bapa dan mesti utamanya kepada Bapa dan juga bisa berdialog dengan Tuhan Yesus. Ini nggak bisa diuraikan, harus dialami lalu jalani. Oke. Baik, Pak, saya lanjutkan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 36 tahun menikah tinggal di Manado. Shalom, saya mau tanya, Pak, apakah di saat berdoa dan menyembah kita bisa mengarahkan kepada dua pribadi, Allah Bapa dan Tuhan Yesus, sebagaimana kita bernyanyi memuji Tuhan? Oh, sangat bisa. Bahkan kita sering melakukan ini. Waktu kita berkata, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, itu kan? Saya sebut dulu Elohim Yahweh, lalu Yesus kan? Lalu saya selalu nyanyi lagi Engkau yang layak, dua-duanya layak, ditinggikan. Tapi harus dalam pengertian Bapa yang memberi kuasa kepada Yesus. Itu maksudnya. Oke. Bisa dua-duanya ya? Iya, bisa dua-duanya. Pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan dua
dua pribadi ini Pak. Dari seorang wanita berusia 21 tahun tinggal di Jakarta. Maaf izin bertanya Pak, berarti kita memberikan hidup sepenuhnya kepada Allah Yahweh atau kepada Tuhan Yesus ya Pak? Ya, kita harus memberikan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada dua-duanya. Karena Bapaklah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Yesus yang akan memerintah. Jadi kalau kita memberikan hidup kita kepada Bapa, berarti juga kepada Yesus. Kita memberikan hidup kita kepada Yesus sama juga kepada Bapa, karena kekuasaan Yesus dari Bapa. Iya. Nggak masalah. Berarti salah satu pun sudah sebenarnya mewakili. Mewakili. Ya, baik. Cukup jelas. Berikutnya, dan bagaimana menjelaskan tentang Tuhan Yesus yang sudah dipahami dalam pembelajaran agama Kristen di sekolah sebagai pencipta alam semesta? Ya, kita perlu waktu untuk revolusi ini. Ya. Perlu waktu. Ini berarti wanita ini tahu, umur 21 tahun tapi nangkep apa yang saya sampaikan. Ya. Mantap sekali. Nanti kita akan buat perlu waktu untuk membuat revolusi pembaharuan ini. Ya. Oke. Selanjutnya dari seorang pria berusia 53 tahun menikah tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras. Pemulihan kemuliaan Allah dalam diri seseorang, apakah bisa dilihat dari tingkat keberhasilan secara jasmani? Tidak. Ya. Ukurannya adalah kesucian hidup. Dan kesucian hidup akan nampak dari sikapnya yang tidak menyakiti, tidak melukai orang, sikapnya yang helpful, sikapnya yang mendatangkan damai sejahtera. Ya. Oke. Ini masih ada kelanjutannya Pak, karena di luar sana selalu berpatokan seperti itu, maksudnya dikaitkan dengan tingkat keberhasilan secara jasmani. Padahal banyak anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya biasa saja, secara finansial begitu maksudnya. Tapi tidak mengalami proses pemulihan kan, iya. Terus tidak secara jasmani tidak signifikan, tetapi hanya berubah dari hidup finansial baik, jadi kepala bukan ekor. Ya, tidak mengalami seperti itu. Nggak itu ya, kepala itu baca aja. Ya, mohon penjelasan tentang di luar sana, banyak penjelasan hidupnya berubah, finansial naik menjadi kepala dan bukannya ekor. Itu namanya religious politik agama. Ayat yang digunakan untuk mengelabui. Sehingga orang tidak fokus ke kerajaan surga, tapi fokus kepada berkat jasmani. Itu salah. Ya, kalau jadi kepala maksudnya kepala bagian. Di atas kepala bagian masih ada komisaris loh. Di atas komisaris masih ada pejabat tinggi yang bisa atur. Lalu mau jadi apa sih kita? Ya, jadi kepala bukan ekor itu sebenarnya untuk Israel, bukan untuk individu orang Kristen. Hari ini Israel jadi kepala. Lobby Yahudi untuk pemerintahan Amerika jelas kekayaan bangsa-bangsa di tangan orang-orang Yahudi. Itu maksudnya, bukan di tangan orang Kristen. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria berusia 53 tahun menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Batam. Saya seorang pecinta suara kebenaran yang disampaikan Pak Eras. Namun ada yang masih membingungkan saya. Menurut Kejadian 3 ayat 22-24, Elohim Yahweh atau Tuhan Allah menempatkan kerup-kerup berjaga di pintu masuk Taman Eden supaya manusia tidak bisa makan buah yang memberi hidup. Sementara di penjelasan lain Bapak menyebut bahwa buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat pengertiannya figuratif atau kiasan, konsumsi jiwa bukannya fisik. Jadi mengapa mesti dijaga oleh kerup dengan pedang berapi? Kan kalau konsumsi jiwa atau pikiran cukup dibutakan pikiran manusia untuk akses pikiran. Mohon penjelasannya ya Pak, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan tim GSKI. Tuhan. Kita harus bisa melihat konteks zaman ketika kejadian atau kitab Kejadian ditulis. Ya. Tuhan mau menunjukkan adanya pemisahan antara Allah dan manusia dan ketidakmungkinan manusia mencapai Allah. Maka penggambarannya adalah kerup-kerup tersebut. Sekaligus Tuhan memperkenalkan keterlibatan makhluk-makhluk surgawi ini di dalam rencana Allah. Jadi memang maksudnya begitu, untuk menunjukkan bahwa manusia tidak akan bisa mencapai Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Ada pemisahan, dijagai. Manusia tidak bisa mencapai Allah.
Seperti ketika ada di Eden, manusia yang manusia yang dikunjungi oleh Allah. Jelas ya? Ada kalau mau ditambahkan? Kira-kira ada yang membingungkan? Tanya lagi. Ya, jadi tidak ada akses untuk berjumpa dengan Allah itu sama dengan tidak mungkin mengkonsumsi buah pohon kehidupan. Iya, itu maksudnya. Cukup jelas, Pak. Atau belum waktunya mengkonsumsi kebenaran karena mereka tidak akan tahu, mereka juga tidak akan layak untuk itu. Itu maksudnya. Oke. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan Pak. Pertanyaan dari seorang pria usia 29 tahun menikah tinggalnya di Jerman, Pak. Shalom Pak Erastus, saya jemaat Bapak sejak tahun 2010. Terima kasih Pak untuk seminar monoteisme yang begitu tajam menyingkap kebenaran. Saya sangat excited mengikutinya dan terkagum akan kebenaran yang Bapak temukan. Saya semakin takjub akan Bapak dan semakin kagum dengan Tuhan Yesus yang berhasil sempurna. Kalau Yesus dengan berjalan bersama Roh Kudus bisa sempurna, seharusnya tidak ada alasan saya tidak bisa mencapai kesempurnaan juga. Terima kasih atas investasi Bapak menggali kebenaran untuk memberi makan jemaat. Amin. Ya. Saya ada pertanyaan Pak, ketika Tuhan Yesus menerima segala kuasa di sorga dan di bumi, apakah ini juga termasuk kuasa di sorga ya? Dalam kurung tentu tidak mengatasi Bapa. Atau hanya surga manusia? Yang saya maksud adalah, apakah Tuhan Yesus saat ini memiliki kuasa atas kerubim dan makhluk-makhluk surgawi lain? Ya, saya jawab dulu. Iya. Ya. Dan ini yang sulit diterima orang, bahwa sesungguhnya Allah dalam keberadaan yang sempurna tidak terjangkau sampai kekal. Yang dikatakan di terang yang tak terhampiri. Ada kan dalam surat pastoral. Di terang yang tidak terhampiri. Selamanya kan ada itu. Ketika Yesus nanti bertata di Yerusalem, Bapa masih di tempat yang tak terhampiri. Itu maksudnya. Jelas ya? Oke. Jadi Yesus di surganya manusia sebagai raja. Tetapi juga sekaligus berkuasa atas makhluk-makhluk surgawi lain. Pasti. Karena kalau demikian jawabannya iya, maka ini penanya, saya jadi kagum juga dengan kerubim yang setia kepada Bapa dalam rencananya membentuk manusia sempurna, yang kemudian akan dijadikan lebih tinggi posisinya dari mereka sendiri. Manusia ini lebih tinggi kedudukannya dari kerubim, seperti itu kalau yang ditangkap oleh penanya, Pak. Jadi kagum sama kerubim yang tetap setia. Ini beda kelas, karena nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Iya. Ini ada di dalam wilayah yang berbeda. Mereka di wilayah Allah, kita di wilayah manusia. Tidak bisa ketemu. Ya, nggak bisa dibandingkan, gitu maksudnya. Tidak ada perbandingannya di sini. Ya. Jadi bukan untuk dibandingkan manusia lebih tinggi kedudukannya. Karena manusia tidak membawai kerubim, kerubim juga tidak membawai manusia. Kerubim dibawai oleh Allah. Allah sendiri. Dan kalau Allah punya anak yang dijadikan sosok yang berkuasa atas surga dan bumi, ya berarti dia berkuasa atas kerubim. Tapi manusia tidak. Manusia tidak. Iya. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan kita. Tapi dibandingkan dengan Yesus bisa. Yesus lebih tinggi dari kerubim. Iya. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, saya lanjutkan. Apakah karena kemuliaan Bapa yang begitu besar membuat kedudukan di kerajaan surga menjadi tidak berarti lagi? Sebab hanya Bapa saja yang menjadi satu-satunya yang berharga. Ini masih tadi Pak. Jadi pemikirannya adalah bahwa manusia bisa mengungguli kerubim, tapi tetap taat. Apakah ini karena sikapnya kerubim yang tetap ada perbedaan tingkat? Tetapi perbedaan tingkat itu tidak akan menjadi masalah karena tidak ada benturan kepentingan. Semua juga untuk Tuhan, untuk Elohim Yahweh. Jadi nggak ada benturan. Jadi perbedaan tingkat itu tidak menjadi masalah karena semua untuk kemuliaan Allah. Semua untuk kemuliaan Allah. Ya, Pak. Seperti orang begini, mau ditunjuk jadi ketua, gitu. Oh nggak usah. Yang penting saya membantu saja siapapun. Nah, yang penting itu kepentingan organisasi misalnya. Ini untuk kepentingan Allah, jadi nggak masalah. Terus? Lalu Pak, selama ini pemahaman saya, iblis adalah makhluk surgawi yang jatuh. Kalau dia salah satu dari kerubim, mengapa kerubim yang tetap setia tidak bisa menjadi corpus delicti? Terima kasih Pak Erastus, Tuhan Yesus. Mungkin harus diperhatikan bahwa makhluk satu ini memang punya misteri. Bisa kerubim atau ketua atau pimpinan kerubim. Nah,
makhluk satu ini, ya, sin tet nun, setan ya, ini diciptakan tunggal, bukan mass product. Kalau kerubim mungkin mass product. Kalau makhluk satu ini bertatakan emas, dia diciptakan sendiri. Itu masalah. Jadi tidak bisa kerubim yang diciptakan dalam bentuk mass product itu, gitu ya, nggak bisa. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pendeta laki-laki menikah usia 31 tahun, tinggal di Timor Leste. Saya adalah seorang pelayan Tuhan dari Sinode GSKI. Saya minta kepada Bapak Pendeta Dr. R. Susabdono mohon pencerahannya tentang ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Saya masih belum mengerti tentang ayat firman Tuhan ini. Karena di sini Bapa Elohim Yahweh berfirman tentang anak, yaitu Tuhan Yesus. Ia, Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Tetapi sesuai dengan pengajaran yang selama ini saya dengar dari Bapak Dr. R. Susabdono, mengatakan Tuhan Yesus tidak sejajar dengan Bapa Elohim Yahweh. Karena itu mohon pencerahannya dari Bapak agar saya lebih paham dan mengerti. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya sudah menjelaskan berulang-ulang, tetapi nanti ada tema khusus mengenai Elohim. Ada satu khusus tentang Elohim. Jadi tahtamu ya Allah, Allah itu Elohim. Teks aslinya. Yang menjadi Elohim itu, maksudnya yang Elohim itu bukanlah hanya Allah Bapa. Allah Bapa itu Elohim yang unik, satu-satunya yang memiliki segala kuasa di surga, di bumi, dan yang punya segala kekuasaan. Dan hanya Allah ya yang memiliki superlatif maha. Oke, itu hanya Allah. Tetapi ada Elohim ya, seperti misalnya hakim-hakim itu Elohim. Musa juga pernah dijadikan Elohim. Yang menerima kuasa untuk memerintah itu Elohim. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 34 ya, kepada siapa firman itu menjadi, kepada siapa logos itu menjadi, dia menjadi Elohim. Jadi Yesus Elohim. Maka Bapak berkata apa, tahtamu ya Elohim. Ya. Seperti seorang bapak, raja berkata pada anaknya, pangeran, itu maksudnya. Ya tahu ya, pangeran, kamu Allah, tahtamu kekal, karena tahta itu dari Bapak diberikan kepada Yesus. Oke, luar biasa ya. Oke, cukup. Saya kira kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Episode yang ke-31. Ini episode yang ke-30. Sampai jumpa di episode 31 Menjawab Trinitas.